Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, sebelum saya tutup, saya akan kenang sekali candanya Pucita Sari. Saya kenang sekali, senang saya lihatnya. Terus saya juga tak simpen juga, terkesan sekali dengan tip X-nya Pak Krisna ya. Ya, mulai dari salam, kemudian membaca doa, kemudian presensi, itu kan lebih kepada sikap kan, ya kan? Salam, Assalamualaikum, selamat pagi, itu salam itu. Ya, itu KI1, KI2 itu. Ya. Selamat pagi, ayo dipimpin doanya, itu kompetensi religi itu. Itu diobservasi. Siapa yang tidak masuk, nah, itu masuk kompetensi sosial. Ya, bertanggung jawab, disiplin, itu masuk di KI1, KI2. Makanya ada di mana? Di observasi. Di mana lagi? Ada di motivasi. Oh, guru memberikan motivasi lewat ice breaking. Nah, itu masuk di mana? Masuk KI1, KI2. Gitu, ya. Refleksi juga, merefleksikan mengingat daya. Refleksi kan bisa dilakukan dengan cara tanya jawab, dengan diskusi, ya kan? Nah, itu lebih kepada KI1, KI2. Oke, jadi nanti kalau Bapak ditanya oleh siapapun, karena Bapak nanti kan lulusan UM, ditanya, kenapa di silabus itu kok enggak ditulis KI1, KI2-nya? Mbah nggak ngerti, wong dosennya ngomong ngono, repot ya. Jadi harus ada alasan. Nggak tahu, pokoknya saya sama Pak Hari dikasih gini ya gini, nah jangan dijelaskan kayak tadi itu ya. Oke, bawahnya lagi. Bawahnya. Oke, sekarang Budia ada nggak Pak Subur? Nggak ada ya? Masih belum bergabung kayaknya Pak. Oke. Oke, sekarang saya lihat konstruknya. Konstruknya itu satu, kompetensi kolom satu, kompetensi dasar. Materi pokok, pembelajaran, penilaian, kemudian alokasi waktu dan sumber belajar. Oke. Nah, saya berharap ya ada pemisah antara KD 3.3 dan 4.3. Ada pemisah. Nah, berarti harus ada split, Pak. Harus ada garis. Coba dibuatkan. Jadi sebenarnya harus ada kolomnya. Nah, pakai kolom dong ya. Tidak bisa pakai gitu, Pak. Jangan pakai gitu. Pakai kolom saja. Jadi insert kolom. Insert baris. Insert row. Nah. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, materi pokok 3.x dengan materi pokok 4.x sama enggak? Beda kan? Harusnya beda, Pak. Nah, dan memang harus beda. Di mana 3.x isinya adalah kompetensi pengetahuan, berarti bahasanya di situ berbahasa C1, C2, C3, C4, C5, ya. Tetapi kalau 4.x, materi pokoknya lebih kepada bahasa P1, P2, P3, P4. Nah, sekarang saya tanya, materi pokok itu siapa yang membuat? Kita. Ya. Kita itu lihatnya di mana? Lihatnya di buku. Nah, jadi kalau materi pokok itu intinya adalah tema dan subtema. Nah, monggo sekarang. Berarti tema dan subtema. Monggo yang ngerti itu Bapak. Nggak usah ditulis C1, C2, C3, C4 ya, nggak usah ya. Nggak usah. Cuma diingat kalau ini sebenarnya posisinya adalah C. Nah, sekarang materi pokoknya apa?
Monggo. Jadi materi pokoknya kepada ini Pak, routing dan router ini, prinsip, protokol, default. Jadi gini, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, mohon maaf. Misalnya nih, Bapak sebelum menjelaskan tentang materinya mana, routing dan router gitu ya. Maka Bapak kan pasti menjelaskan dulu pengertian tentang pengertian routing dan routers. Gitu toh. Ya diketik aja di materi pokoknya itu. Nah, jadi pengertian routing dan routers. Ya, ini kan bahasa toh. Ini kan bahasa materi pokok di pengetahuan. Oke? Nah, sekarang bahasa di materi pokok keterampilan apa? Konfigurasi, routing, dan jangan di situ tempatnya. Melaksanakan tugas. Jangan di situ tempatnya, tapi di 4.3. Ya. Nah, konfigurasi, routing, dan router. Kata atau kalimat yang tidak baku harusnya dimiringkan. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang silakan Bapak yang paham, yang mengerti tentang materi untuk kompetensi pengetahuan dan materi untuk keterampilan. Nah, kan beda toh. Jadi materi pokoknya sama-sama tentang routing dan router, sama kan? Ya kan, sama. Tetapi kompetensinya beda. Yang atas lebih kepada kompetensi pengetahuan, jadi lebih kepada pengertian. Atau pemahaman. Atau penjelasan. Silakan. Yang penting yang digunakan adalah C1, C2, C3, C4, C5 kan itu toh? Ya. Nah, kemudian yang 4.3 bahasanya, KKO-nya, materi pokoknya adalah lebih kepada keterampilan, konfigurasi, identifikasi, ya kan? Kan begitu bahasanya ya. Bisa dilanjutkan? Monggo, yang paham kan Bapak? Monggo dilanjutkan. Nah, sudah saya kasih itu kemarin yang namanya KKO, kata kerja operasional. Nah, sekarang begini. Oke ya, sudah. KD sudah, materi pokok sudah. Nah, sekarang Pak, saya ingatkan, materi pokok tidak perlu banyak-banyak. Karena materi pokok ini nanti akan diuraikan dalam bentuk indikator. Ya, jadi bahasanya materinya itu nanti akan dijabarkan ke dalam indikator. Jadi kalau misalnya pengertian routing dan router, maka Bapak nanti indikatornya bisa menjadi C1. Kan pengertian itu kan C1 kan ya? Nah, nanti kita lihat sinergi antara silabus dan Oke. Sekarang begini. Pak Hari bertanya nih, KD memahami proses routing ini memang sudah ada. KD-nya memang begitu. Sebentar Pak, saya lihat deh. Cek dulu KD-nya karena KD itu miliknya Permen, bukan miliknya guru. Jadi tidak boleh guru membuat kompetensi dasar, tidak boleh. Harus dicek dulu apakah, dan Bapak tinggal copy paste, apakah betul di KD 3.3 itu memahami proses routing, dicek. Nah, saya minta tolong dicek. Iya Pak, benar KD-nya itu Pak, memahami proses routing Pak. Nomor 3.3 memahami proses routing, betul? Iya Pak, betul Pak.
Terus 4.3-nya mengkaji jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing, ya benar Pak. Terus deal ya. Iya Pak. Jadi sekali lagi, KD itu yang membuat bukan Pak Krisna, bukan saya, bukan Bapak Ibu, tapi yang menentukan. Nah, coba 3 memahami proses routing, mengkaji lah. Bagus. Oke, benar. Nah, itu tinggal copy paste saja. Paste, sudah copy paste. Bagus, copy paste. Copy paste. Sudah kan jelas. Oke, kembali ke silabus. Nah, memahami dan KI 4-nya itu. Nah, terus sekarang saya tanya lagi. Ini kan saya hanya meluruskan saja. Oke. Pak Krisna, Pak, di KD 3.3 dan di KD 4.3 ini ada materi memahami proses routing. Ya, memahami proses routing. Kan Bapak ini yang ngerti nih. Kita berbicara materi pokok. Nah, Bapak punya bukunya enggak untuk memahami proses routing? Ada buku? Modul Pak biasanya. Nah, boleh silakan. Coba dicekkan. Bapak lihat modul yang berisi tentang memahami proses routing. Di situ tuh apa saja isinya. Tinggal masukkan ke materi pokok. Nah, gitu Pak. Jadi kita silabus itu harus berpedoman kepada buku. Bapak punya enggak? Apa saja isinya. Kalau saya kan hanya meluruskan tadi itu. Tapi kan belum tahu isinya memahami proses routing di buku itu apa isinya kan enggak ngerti. Apa? Isinya apa? Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita membuat silabus itu yang memang betul-betul perfect. Copy paste silakan, tapi ya harus disesuaikan dengan kearifan lokal kita sendiri-sendiri. Sementara saya pakai ini Bapak. Nah, berarti kan pengertian routing itu apa B? E kan? E. Nah, A-nya apa? Jadi ini A-nya masih apa? terusan dari VLAN, terus apa? Jadi satu. Oh, enggak apa-apa. VLAN-nya nggak usah dimasukkan karena tidak masuk dalam pembahasan routing kan? Nah, Jadi, karena kan runtut ini Pak. Mulai Ya. dari VLAN, setelah VLAN routing. Enggak apa-apa kan gini. Bapak Ibu, buku itu kan boleh dicuplik. Ya kan? Boleh itu boleh urut, buku itu boleh tidak urut. Kan tergantung kita yang sekarang routing. Berarti Bapak nanti menjelaskan tentang routing. Terus setelah itu apalagi selain pengertian routing? Coba. Bawahnya apalagi? Ada statik, ada dinamik, terus fungsi dan cara kerja routing. Nah, berarti pengertian routing. Kedua, fungsi dan cara kerja routing. Terus apalagi? FG. Sama aplikasinya. Jenis Pak, itu jenisnya. Jenis router. Terus apa lagi?
Langkah kerja, Pak. Wah, itu praktik itu sudah. J. Berarti sebenarnya materi pokoknya hanya ada 3 ya? Ya kan? Materi pokoknya ada 3 kan? Apa saja tadi? Pengertian routing, jenis-jenis router, Jenis routing sendiri, fungsi dan cara kerja. Nah, berarti pengertian routing, prinsip dan cara kerja routing, dan jenis router. Udah, langsung ketik aja 3 di atas itu. Yang tadi itu di silabus. Pengertian routing, kemudian pengertian routing itu copy aja, taruh di pokok bahasan itu, Pak. Di materi pokok nih, Pak. Iya, di materi pokok. Dan setiap guru boleh beda, enggak apa-apa, enggak masalah, tidak harus sama. Karena kan bukan maha benar segala firman-Nya. Nah, perkara nanti fungsi routing itu ada macam-macam, jenis router ada macam-macam, nanti dijelaskan di bahan ajar. Iya. Ayo coba saya ingin lihat dulu anunya, silabusnya. Ada 3 kan tadi? Baru, Bapak. Nah, saya berharap yang lain juga menyimak ya. Iya. Kalau langkah ini masuk Pak, masuk langkah ini sudah masuk 4 titik Pak, 4 titik X, jangan di copy dulu. Coba ditayangkan yang silabusnya coba, Bapak Ibu yang lain biar tahu. Ada 3 tadi materi pokoknya. Mungkin kelas yang lain tidak seperti ini Pak. Mungkin kelas yang lain itu silakan buat yang gitu paling. Silakan buat silabus yang gitu kan. Silakan buat RPP ya. Kalau saya tidak mau Pak. Ya, kalau seneng ngeten Pak, ben mudeng Pak. Nah, tapi cukup tinggi. Lah ben mudeng. Ya, jangan Bu. Bener ini. Pentulnya 3 Pak. Iya, siap. Nah. Oke, nah sekarang Bapak Ibu harus paham nih ya, kenapa kok materi pokoknya itu masih berkisar pengertian, fungsi, jenis, kenapa? Kenapa? Karena itu memahami. Ya, karena KD-nya memahami. Betul. Iya, KD-nya memahami. Nah, karena Bu Cita Sari ngerti, ya kok lambat responnya. Saya belajar Pak. Kan Pak di backspace Pak Grace di backspace itu Pak. Nah, biar menuju ke niku di backspace niku. Di backspace ini kan. Senes barusan itu loh. Di kursor yang barusan itu. Nah, itu di backspace. Terus backspace Pak, bukan di enter, di backspace. Delete, nah, backspace. Delete. Loh, udah bener tadi. Jenis 3 kan? Nah, sekarang 4 titik X. 4 titik X itu materi pokoknya apa? Materi pokoknya kan keterampilan toh? Praktik. Nah, berarti kan di situ mengkaji. Ya kan? Lek mengkaji itu dicocokkan dengan di atas, yaitu routing dan router. Berarti apa? Mengkaji, ya, boleh mengkaji. Sekarang dicari nih di KKU. Untuk P1, mengkaji itu dicari persamaannya. Ya, dicari persamaannya. Jangan Bapak coba di copy paste itu Pak yang atas, pengertian routing dan router, fungsi dan cara kerja router itu di copy paste. Tetapi KKU-nya jangan pengertian, jangan fungsi, jangan jenis. Tapi, misalnya, di copy aja dulu, di copy dulu yang di atas.
Yang di atas di copy dulu. Nah, itu di copy tiga-tiganya, copy taruh bawah. Nah, delete. Nah, sekarang ini tadi kan Bu Cita kan sudah paham tuh. Kenapa kok pengertian? Kenapa kok fungsi? Kenapa kok jenis? Karena memahami. Nah, sekarang Bapak melihat mengkaji. Nah, mengkaji itu KKU-nya yang cocok yang mana? Pengertian ini di-delete, Pak. Pengertian di-delete, fungsi di-delete, jenis di-delete, diganti dengan KKU yang mengarah ke keterampilan. Nah, Bapak cek di KKU-nya, apa yang cocok dengan ini. Nah, gitu Pak. Nah, coba minta tolong cari di KKU. Mengkaji, yang seirama dengan mengkaji dan cocok dengan pembahasan itu. Jenisnya dihapus Pak. Jenis routernya dihapus Pak, jenis routernya. Iya, siap. Nah, mungkin kalau saya itu mungkin ya identifikasi router Pak. Nah, identifikasi router itu masuk P atau apa? Nanti dilihat di KKU-nya. Atau klasifikasi router atau pokoknya ada. Coba sekarang kita cek bukakan KKU Pak. Bukakan KKU. KKU yang keterampilan, yang P. Nah, coba Bu Citra di kita ini mengkaji Bu Citra, cari mengkaji yang cocok dengan kalimat mengkaji. KKU juga bukakan KKU. Nah, bukan yang di sini. Yang bawahnya. Bukan yang di sini Pak, yang di file PDF. Yang kemarin saya kirim. Iya Pak. Baru. Ternyata panjang kali lebar kali tinggi Pak. Kenapa? Saya kira juga yang itu tadi. Baru ya Pak. Tadi itu pas mau nyari itu kan nggak nyambung itu Pak. Nggak nyambungnya itu Pak. Itu ya, itu PowerPoint. Berarti yang dimunculkan poin-poinnya saja. Oh alah. Namanya PowerPoint. Nah, bukan C Pak, tapi P. Yang ranah psikomotor. Yang keterampilan. Nah, kalau yang tadi Pak, kalau yang PowerPoint tadi dijelaskan kayak gini, wah Pak, pembahasannya. Pak, Bu Citra, saya minta tolong. Benar Pak. Bu Citra. Tadi apa Pak? Nggih Pak. Mengkaji. Itu ada enggak? P3, maksudnya P3 apa ya? P1, harusnya P1. Masih P1. Coba ada Pak kalau mengkaji di P1. Coba Bapak lihat ke C1 dulu. C1 itu kan memahami, toh, coba cek. C1 kan memahami. Kognitifnya. Nah, kan memahami ada enggak C1 itu? Mana C1? Memahami kan betul Pak. Memahami kan bisa menemukenali, ya kan? Memahamkan. C2. Mana Pak? Oh, enggak, C2 itu. Nah, iya Pak, bingung saya. C2 Pak. Maksudnya ya, kan? Ke C2 kayaknya. Nah, berarti C2. Ke bawah lagi Pak. Oh, C2. Bentar. Ke bawah lagi. C2. Nah, memahami C2 Pak. Berarti di bawah bukan P1 tapi P2. Kan P2. Nggih. Kan kita harus diskusi toh. Ya. Nggih Pak, nggih. Aras Pak. Oh, berarti dari situ. Coba sekarang apa yang selaras dengan mengkaji? Antara menerapkan dan melaksanakan mungkin Pak. Mempertunjukkan ini loh Pak. Mempertunjukkan kan bisa itu kan? Iya Pak, masuk. Ya, mempertunjukkan. Terus
Kalau yang melaksanakan intinya begitu. Wes, sekarang mohon maaf, kembali ke sana, kembali ke yang tadi, kembali ke kemana? Kembali ke RPP. Apa kok silabus? Kembali ke silabus. Nah, sekarang kan kita sudah tahu tuh kuncinya. Kuncinya di silabus, Bapak ketik di KD itu PAC2. Nah, itu Pak. Nah, memahami itu di belakangnya routing itu kurung buka C2. Yang itu loh, memahami proses routing. Bukan di situ, Pak, bukan di situ, bukan. Bukan di situ, itu bukan letaknya. Ini loh, yang 3.3. Nah, itu C2. Akan, Pak. Tidak boleh miring ya, karena C2 itu bukan kata kerja yang tidak baku. Nah, otomatis yang bawah mengkaji ini adalah P2. P2. Nah, P2. Oke. Berarti materi pokoknya semuanya itu harus yang ber-KKO C2 dan ber-KKO P2. Dua. Yes. Ya gitu ya. Oh, no bukunya ya. Bu, dari tadi kayak Pak, udah jadi Pak. Nah, kalau Bapak kalau disuruh ngerjakan tanpa dijelaskan ini kan ramudeng dong. Jelas Pak. Mumpet Pak, kalau ketemu Pak. Makasih loh Pak. Ya. Nah, sekarang materi pokok itu yang membuat siapa? Kita. Berarti kalimatnya ya kita. Tapi pedomannya ke buku. Substansinya apa saja. Tadi sudah dicari itu. Oh, ternyata ada routing dan router. Ada pengertian routing dan router. Nah, sekarang kan dicocokkan tuh. Apa betul tuh pengertian, fungsi, dan jenis itu masuk kategori memahami? Iya. Betul kan? Berarti apa? Materi pokoknya di situ itu harus J2 semua, J2. Nah, sekarang mengkaji nih, mengkaji kan masuk P2. Nah, sekarang bahasanya diperbaiki nih sekarang. Masuk routing dan router, opo kan harus dicari kalimat apa supaya menjadi kalimat keterampilan yang mengarah ke P2. Yo. Biasa ya Pak. Namun dong ceplok. Boleh Pak, mempertunjukkan routing dan router. Mempertunjukkan routing dan routers. Iya, silakan. Pokoknya kalimat KKO-nya yang dipakai di P2. Oh, berarti walaupun itu kalimatnya nanti melaksanakan, menerapkan juga nggak apa-apa Pak. Yang penting P2 gitu Pak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting harus P2. Enggak boleh keluar dari itu. Bu Ayu tadi cari kata-kata, Bu Ayu udah ketemu. Bu, dari tadi Pak sudah jadi Pak. Ampun Pak. Ampun nggak Pak? Rapi celolean nih. Nggak apa-apa. Yang penting kan Bapak Ibu paham. Iya Pak. Biar nggak ngantuk Pak Ari sambil guyonan. Makanya saya itu kan kalau mahasiswa saya S1, S2, S3 itu kalau silabus itu copy paste terus gak dilihat itu kadang-kadang saya tertawa. Nah, ketika memasukkan KKO, Pak, memasukkan KKO atau kalimat KKO itu konsultasinya ke guru pamong, Pak. Jadi nanti saya konsultasikan. Ya, kira-kira KKO ini cocok nggak Bu dengan dengan materi ini? Materinya kan routing dan router.
kemudian cara kerja routing, kemudian jenis router. Nah, kira-kira sing cocok dengan P ini nopo Bu? Ah, ini buku KKU-nya ada, kamusnya itu ada ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang pembelajarannya. Nah, pada saat pembelajaran Bapak, kita kan menggunakan, nah sekarang saya tanya nih, pada saat pembelajaran, Bapak ini menggunakan, kan diharapkan menggunakan model apa Pak? Kan model project based learning kan ya? Iya. Iya, betul. PBL. Nah, project based learning ini sintaknya, ya, sintaknya ada berapa? Sintaknya kan ada 6 kan? 6. Ya. Stimulus. 6. Nah, ingat ya, sintaknya ada 6. Nah, kemudian Bapak, pembelajarannya itu kan menggunakan 5M ya, pendekatannya, betul? Bapak, kan kemarin sudah diterangkan sama Pak Made itu, macam-macam pendekatan, macam-macam. Ya, Pak, mulai konstruktivistik, saintifik, macam-macam, fik, ya. Kita Pak Ari, aduh. Aku biasanya ke mahasiswa wis ora usah daki-daki sebelah gitu, wis gawe saintifik ae sebelah gitu. Unji Pak, saintifik itu saya pikir sudah komplit. M1, M2, M3, M4, M5. Lengkap kan? Cukup kan? Ya, cukup. Nah, sekarang saya tanya ini. Ketika Bapak memberikan pemahaman kepada siswa modelnya PJBL, itu kira-kira pendekatannya apa? Nah, apakah semua M1, M2, M3, M4, 5 mau dipasangkan? Silakan, enggak apa-apa. Mengamati, mengumpulkan, mengolah, mengomunikasikan. Terakhir itu Pak, dibuka lagi rumusnya. Di segini saja, biar Bapak tidak bingung, tulis saja M1, enter M2, enter M3, enter M5. Oke, nah sekarang M itu ditulis apa, kemudian Bapak jabarkan. Pembelajarannya apakah, coba dicek dulu, M-nya dibuka, sama-sama dibuka. Diketik dulu Pak, jadi masing-masing 5M-nya diketik. Jadi mengamati, terus menanya. Mengamati, menanya, terus apa lagi? Mengumpulkan ya. Mengumpulkan informasi. Terus mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Nah, oke, sip. Nah, supaya bahasanya bagus, M1-nya itu di belakang dikasih kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi tetap mengamati, terus di belakangnya M1, M2. Bukan. M1-nya itu di belakang kata mengamati. Oke. Oke, nah, kurung buka, kurung tutup. Sing di kurung tutup tuh M-nya. Nah, supaya Bapak Ibu paham. Enggak lari Pak. Iya, enggak, biar ini kita kan latihan ya, biar paham gitu loh Pak. Biar tiba ini kan gitu. Nah, nanti kalau ditanya ya, kenapa kok muncul MM? Karena pendekatan gitu ya. Jadi pendekatannya saintifik, bukan konstruktivistik. Nah, fik. Nah, gitu. Lek kurang ngombo di drag. Man, Pak.
Oke. Nah, Bapak ketika mengamati, nah sekarang setelah M1 Pak, setelah selesai M1 di enter. Setelah M1 ini, di belakangnya M1, enter. Nah, sekarang saya tanya nih, Bapak itu kan M1-nya kan ada sintaknya tuh. Apa sintaknya PJBL? Yuk Bu Sepi, buka rumusnya PJBL. Penentuan pertanyaan mendasar, Pak. Apa? Penentuan pertanyaan mendasar. Berarti apa? Diawali dari apa? Diawali dari apa? Untuk mengamati kepada anak-anak. Memberikan pemahaman, ya kan? Ya. Pemahaman. Ya kan? Ya diketik Pak, memberikan pemahaman ya kepada peserta, kepada siswa terkait routing dan router dengan teknologi yang terbaru misalnya. Kan kita Bapak kan menggunakan TPEC toh? Berarti kan harus ada TPEC-nya, ya betul. Jadi mohon maaf, misalnya kita itu memberikan materi pengamatan kepada anak-anak, tapi kan harus TPEC toh Pak? Harus memperkenalkan teknologi kan ya? Iya. Nah, di situ tulis kurung TPEC. Nah, kurung buka, TPEC, kurung tutup. Artinya apa? Ketik piye nulis TPEC kok TPEX? TPACK. TPACK, Pak. Subhanallah. TPACK. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Masih ngeblank, Pak. Gara-gara klien, Pak. Kenapa, Pak? TPACK. ACK. PPACK. PP. T. Teknologi. Tempe. Pedagogi. Ya. Tempe. Pepaya. TPA. TPACK. Nah, huruf besar semuanya. Ojo goyang-guyung, Bu Citra. Nah, jadi gini, Bapak Ibu ini memberikan pemahaman kepada siswa tentang routing dan router itu dengan teknologi yang ada. Apa misalnya nih, memberikan pemahaman dengan pakai tracer, ya kan? Dengan simulator. Jadi teorinya begitu. Bisa Pak ya? Paham ya? Iya. Guyune durung rampung Bu Cita ini. Setengah ngeblank Pak Masian. Saya yakin teman-teman ini juga pada stres semuanya soalnya tadi. Betul Pak. Betul Pak Krisna. Betul. Makanya saya yang dikorbankan Pak ini. Tidak apa-apa. Yang pertama Itu bersyukur Pak. Nah, sekarang dapat ilmu. Ngapuntennya Pak, belajar Pak. Sekarang saya tanya, Bapak lebih enak dibiarkan Cul mengerjakan tanpa dijelaskan apa ini? Lebih Pak. senang seperti ini Pak, dijelaskan. Aniki sangat gamblang ya. Jadi lebih paham Pak. Jadi paham dan gamblang itu loh Pak. Om saking groginya tipek aja bisa tulis tipek tuh Pak. Oke, sekarang menanya. Berarti kan melakukan tanya jawab, ya kan? Berarti apa? Enter Pak. M2-nya. Jadi enter. Nah, kegiatannya apa di situ? Pembelajaran melakukan tanya jawab kepada siswa terkait, ya terserah Bapak kalimatnya apa, yang penting harus menyesuaikan dengan itu. Oke, saya setuju dengan format yang Bapak tulis ini, berarti yang di atas itu harus sama Pak, yang mengamati itu. Caranya gini sih, mengumpulkan, Pak, saya minta tolong Bapak posisi kursor di situ,
terus Bapak pijet sapu itu Pak, sapu dipijet itu. Diklik sapu itu. Nah, klik, terus ditaruh di atas. Diklik di atasnya. Sini. Memberikan tuh, diklik. Di pas memberikan, dipijet. Memberikan pemahaman. Nah, ya, klik. Oh, anjir. Klik. Nah, kan sama tuh, Pak. Nah, ini belajar Pak. Kok iso ajaib? Ahli ini jaringan, Pak. Aku ini ahli jaringan pisan, Mas Syukur. Tapi ini Pak Kresna mungkin merasa kurang anu, Pak. Pak, mending suruh praktek aja, Pak. Loh, nggak bisa. Harus kita ini kalau mau berbicara gitu ya aku yang ngono. Tapi kan gini, kita itu praktek harus punya dasar ya. Betul. Harus punya dasar, punya rel, punya konsep. Ya, itulah, mohon maaf, bedanya guru dengan bukan guru di sini, Pak. Ya, bedanya guru dengan bukan guru di sini. Mohon maaf. Orang yang guru tapi tidak S1, ngajarnya tidak menggunakan ini, Pak. Tapi Bapak, guru ngajar dasarnya S1 pakai ini. Ya, itu beda nih. Makanya antara tukang dengan mandor sama kuli itu gajinya beda ya, mergo iki, Pak. Sekolahnya yang larang, ngono lho. Sepakat, Pak. Oke, sekarang lanjut Pak Kris. Pak Kris kalau mau melakukan tanya jawab, dilanjutkan ya, tanya jawab apa kan gitu ya. Ya, itu kan, mohon maaf. Ini topiknya, ini kan ada 3. Berarti Bapak harus mengenai semua. Jadi memberikan pemahaman pada siswa tentang routing dan router, fungsi dan cara kerja router, serta jenis router, Pak. Yang atas itu. Iya toh? Kan harus ada 3. Masa sing diamati routing sama router toh. Terus cara kerjanya enggak disuruh mengamati. Terus jenisnya enggak disuruh. Ya semuanya dong. Oh, jadi Pak, nanti saya teruskan sendiri. Berarti nanti mencangkup semuanya nggih Pak nggih? Berarti yang mencakup yang materi pokok ini ya? Betul. Oh, tapi pendekatannya kan beda-beda. Yang satu mengamati, yang satunya menanya, yang satu komunikasikan. Termasuk nanti yang keterampilan juga sama. Ketika mengamati berarti bahasanya bukan memberikan pemahaman, tapi mempertunjukkan, ya kan gitu untuk bahasanya ya. Kira-kira begitu ya. Berarti yang bawah itu juga mempertunjukkan gitu ya Pak ya, mempertunjukkan semuanya gitu Pak. Nah ya kan M1-nya itu apa? Mengamati dong. Nah, cara keterampilannya untuk mengamati apa? Mempertunjukkan kan ya? Oh malah. Menampilkan video gitu Pak ya, menampilkan presentasi gitu Pak. Boleh. Ya, boleh. Tapi yang jelas Pak, itu tinggal copy paste aja Pak. M1, M2, M3, M4 itu siap. Nanti tinggal neruskan itu. Nggih, sampun nggih? Nggih, Pak. Nah, itu tinggal copy paste di situ, tapi bahasanya pakai bahasa keterampilan ya. Oh, nggih. Disesuaikan dengan KD-nya, nggih. Betul. Dengan pokoknya, Pak, dengan materi pokoknya. Dan jangan lupa pembelajaran abad 21 kan harus TIPEK, bukan TIPEK, Pak, TIPEK. Aduh. Nggih, Pak, ampun, Pak. Sama high order thinking. Jadi harus muncul high order thinking-nya ya. Jadi di mana ada TIPEK. Oke, sekarang penilaian. Nah, penilaian ini kalau yang 3.3 ini ranahnya sikap, pengetahuan apa keterampilan? Ranah apa? Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Berarti nggak usah ditulis lagi pengetahuan, nggak usah, tidak perlu.
Jadi langsung tulis. Gitu. Sebentar, saya tanya dulu. Ada berapa instrumen di penilaian pengetahuan? 3 kan? Iya. Instrumen tes, instrumen penilaian diskusi, instrumen penilaian tugas. Bapak akan memberikan apa di situ? Penilaian apa? Tes. Tes. Kalau tes ya tulis tes. Nah, tes itu ada 2 ya. Tes subjektif, tes objektif. Bapak pilih yang apa? Tes objektif. Oh, tes subjektif. Ya sudah. Pak, bedanya apa Pak subjek sama objek ini? Untuk tes. Kalau subjek itu esai, Pak. Kalau objektif itu multiple choice. Kalau objektif. Objektif. Nah, objektif itu ada true false, ada matching test, ada multiple choice. Kalau essay tidak ada jenisnya, Pak, ya essay ya esai. Sekarang Bapak itu kan saya tanya nih, penilaian pengetahuan Bapak 1, apa 2, apa ketiga-tiganya? Maksudnya Pak, penilaian instrumen pengetahuan itu kan ada 3, instrumen tes, penilaian diskusi, sama penilaian tugas. Mau dipakai semuanya apa hanya tes saja? Satu saja. Kalau Pak. satu boleh. Satu udah blenger itu. Lek 1, kenapa harus pakai pentul-pentul? Ora usah pentul-pentul. Anu aja Pak Angga. Diisi semua aja Pak, nanti buat contoh teman-teman juga. Oh jangan, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh Pak. Jadi tutup aja. Pentulnya Berarti dileno. pentolnya tidak boleh Pak. 1 aja, terus di backspace. Nah itu terus objek-objeknya itu digeser objek-objeknya. Nah, wes dah. Usah dikasih gitu Pak, sudah tes objektif gitu aja. Nah, siap. Itu namanya long space. Nah, oke. Sekarang penilaian keterampilan. Oke, Bapak akan membuat penilaian apa di keterampilan? Ingat, keterampilan ada 5. Ada unjuk kerja, ada project, ada produk, ada portofolio, ada tertulis. Bapak mau pilih yang mana? Unjuk kerja Pak. Tulis Praktikum. unjuk kerja. Nah. Kalau 1 nggak usah pakai betul. Mbak, nggak usah ditulis penilaian, Pak, karena di atas sudah ada penilaian. Kan sudah ada tulisan penilaian tuh di atas itu. Iya. Ya. Unjuk kerja. Malah simpel gini Pak ya? Oh, memang yang betul kayak gini lah, porwet-wet. Oh, teman-teman banyak yang di-prank soalnya Pak. Buatnya kayak buah-buah, aduh. Nah sekarang saya tanya, makanya saya tanya, Bapak di penilaian keterampilan menggunakan berapa? Kan ada 5 kan? Ada unjuk kerja, ada project, produk, portofolio, sama penilaian tertulis. Bapak mau pakai yang mana? Produk. Mau pakai yang mana? Unjuk kerja. Itu udah unjuk kerja. Pak, saya pakai 2 Pak. Apa? Unjuk kerja sama project. Berarti kasih pentul. Unjuk kerja dan project. Waduh. Terlalu banyak. Cuma begini konsekuensinya ya. Ketika Bapak memberikan penilaian 1 di pengetahuan tes objektif, di keterampilan unjuk kerja hanya 1, maka di perangkat pembelajaran khusus untuk evaluasi, Bapak hanya memberikan 1 instrumen penilaian, yaitu 1 di tes objektif dengan kisi-kisinya, dan 1 di unjuk kerja di keterampilan. Tapi kalau Bapak memberi 2, maka 2 pula nanti di instrumen evaluasinya. Enak pilih mana? 1 saja. 1 dulu, Pak. Lah saya bangga 1, nomor 1, Pak. Nah, karena apa, Pak? Nanti unjuk kerja ini pasti akan dicari aspek yang diukur. Aspeknya ada 4 ya. Persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan teknologi.
Nah, masing-masing aspek ditentukan indikatornya minimal 10. Apa ya gak mumet? Wong sije mumet kok, ya kan? Nggak ngajar nanti Pak malah. Ya, iya, loh. Tapi kalau RPP ini, kalau silabus ini kan cukup sekali, toh Pak, seumur hidup. Kalau Bapak ngajar ini terus. Kalau ganti kurikulum, Pak? Ya ganti. Lihat. Kurikulum. Jelepot lagi, Pak. Merguru lagi di UM saya. Mencet lagi, Pak. Terus, lanjutnya lagi, kolom berikutnya. Nah, kolom berikutnya apa itu? Nah, Bapak itu butuh waktu berapa menit tuh untuk menerangkan alokasi waktu. Tadi kan nulisnya kan Bapak berapa? 6 JP toh? J. Nah, Bapak kalau teori kasih 1 JP kan enggak apa-apa toh? Siap. Udah 1 JP, bawahnya 5 JP. 5. Kasih JP, Pak. Aku orang ngerti orang itu, Pak. Nah, wes. Simple kan, Pak? Gampang, Pak. Nah, sumber belajar sekarang. Sumber belajar ini, Bapak kan tadi apa? Modul apa? Ketik aja di situ. Apa itu? Modul apa? Nah, modul apa itu? Nah, terserah. Modul apa? Jangan modul tok, modul apa namanya? Sabar, Pak. Modul apa? Wis modul jaringan. Wis modul jaringan. Misalnya ya. Wis modul tuh ketik aja, nanti Bapak perbaiki sendiri. Oke, enter lagi. Enter. Administrasi, ojo keliru tipek. Basis Nah, misalnya infrastruktur, Pak. Iya, wis monggo. Terus berikutnya lagi misalnya lagi diktat. Nah, diktat BSE jaringan komputer misalnya. Oke. Ya, nanti diperbaiki sumber belajarnya. Siap. Nah, sekarang yang misalnya ada lagi internet, itu tulis saja internet gitu. Kalau pakai handout juga tulis di situ nggak apa-apa, Pak? Tulis di situ handout, tulis. Oh, iya. Internet itu harus jelas, Pak. Hypertext transfer protokolnya harus jelas. Internet opo. Jadi hyperlinknya harus ada. Oh. Linknya. Kalau YouTube linknya juga ditaruh gitu, Pak? Makanya kan kalau buku, Pak, apakah sama pengarangnya, Pak? Kalau buku, Pak? Iya, sama pengarangnya juga. Buku seperti ini, kata Niku, Pak, pengarangnya. Ya, misalnya, ini kan modul administrasi infrastruktur. Buku apa? Buku itu enggak usah ditulis buku ya, ditulisi judulnya aja. Sekarang bawah ini. Nah, atas dengan bawah ini kan bisa digunakan kedua-duanya toh. Coba Pak, internet sama modul, Pak. Itu internet dan modul. Bawah Pak, yang bawah yang senes, yang bawah yang itu dihapus. Nah, sumber ini kan bisa dipakai untuk kedua-duanya toh, maka bisa di-split, Pak. Di ini. Apa istilahnya? Copas. Bukan dikopas. Di-merge, Pak, di-merge. Oh, di-merge ya. Nah, berarti sumber belajar itu miliknya kedua-duanya. Nanten nggih? Nggih, Pak. Sulitkah membuatnya? Boten jane, Pak. Cuman ya alurnya belum tahu tadi. Ini belum RPP. Apa mau lanjutkan RPP-nya? Lanjut, Pak. Kalau sekiranya nggak ganggu jenengan, kalau berkenan dilanjut. Oke, lanjut. Saya hanya membatasi sampai ya. Pak, disimpan dulu, Pak. Disimpan dulu, Pak. Pokoknya nanti Bu Cita Sari nanti tak suruh presentasi. Oke, sekarang silabus ini dijadikan pedoman RPP. Ingat, RPP itu sebenarnya copy paste-nya silabus, nggih. Nah, oke, sekarang dicek nih. Mana RPP-nya?
Nah, nanti Bapak kalau sudah melihat kelas yang lain dan kelompok yang lain, delok salah guyu pasti. Oh, lewis mentang-mentang wis ngerti. Punya Macam temennya. sombong, Pak. Nanti kita yang bimbing nanti Pak. Ya, kompetensi inti. Apa ya ono cara kompetisi ono di tengah ya, jadi pinggir itu T-Pex. Kompetensi inti itu ke samping, Pak. Full left margin. Kalau Bapak mahasiswa saya S1, S2, S3 enggak saya ginikan, Pak. Terus kerjaan dewe. Jangan Pak, ben pinter toh Pak. Mumpung puasa Pak, beramal. Sekarang mulai dari identitas. Diperbaiki itu berapa JP. Nah, butuh berapa kali pertemuan? 1 toh? Ya 1, pertemuannya hanya 1. Pertemuan 1 atau nah. Terus untuk ini kurung apa namanya garis miring. Nah itu kan wis ngerti ya, harus tahu lah. Kompetensi inti itu kan kalimat toh, kalimat setelah itu ada titik 2, itu boleh nggak? Bisa, nggak boleh kan? Nah cukup, terus nggak usah dikasih spasi itu Pak. Antara kompetensi inti dengan KI 3 itu nggak usah ada pemisah itu. Itu kan ada double enter ya. Nah, itu backspace. Sudah, lanjut bawah. Mohon maaf ya, terlalu detail nggak Pak Hari? Pak Hari terlalu detail ini. Enggak Pak, Ya, terima Mas. kasih Pak. Enggak Pak, malah tambah ilmu ini Pak. Gini Pak, standarnya untuk malah yang kompetensi ini kan biasanya dipisah gitu loh. Kebuahnya kan literatur ya kayak gitu. Kita biasanya copy paste toh Pak. Copy paste. Terus terang Pak, Bu, saya tuh banyak referensi. Tapi saya enggak bingung. Karena saya ngerti. Banyak referensi tentang RPP, tapi saya harus punya prinsip. Gitu loh. Saya ngajar ke anak-anak itu, banyak referensi saya. Tapi saya harus punya prinsip. Gitu. Mulai kabeh diikuti ya, ngeluh arek-arek kan gitu ya. Mohon maaf Pak, di alokasi waktu Pak, itu misal 6 jam pelajaran kali 45 menit dibuat satu pertemuan, berarti harus menyesuaikan jadwal pelajaran juga ya Pak ya? Loh, sing ngerancang ini siapa? Tanya ke Pak Krisna. Berarti kalau misalnya 6 jam pelajaran dari jam 7 Mas itu sampai jam 10 Pak. Tadi saya kan bilang, Pak Kris, apa ndak sebaiknya 4 JP? Biasanya satu pertemuan itu antara 4 sampai 6 kan gitu toh tadi saya bilangnya Bu Cita. Terus Ya, ditulis 6. Manut Kalau aja. kejuruan, Jadi, kan gini. mungkin seperti itu. Nah, Gini. seperti itu. Masuk. Kalau di tempat saya itu model shift Bapak. Jadi untuk shift 1 tuh jam 7 sampai jam 10. Jangan jelaskan ke saya, jelaskan ke Pak Dedi itu. Oh iya, Pak Dedi. Jadi di tempat saya itu ada 3 shift biasanya dalam sehari. Jadi shift 1 itu jam 7 sampai jam 10, nanti shift 2 jam 11 sampai jam 2 kayak gitu Pak. Jadi shift 3-nya nanti pulangnya jam 5 sore gitu. Kalau di tempat saya. Model blok gitu Pak berarti nggih. Betul, model blok. Biasanya yang model blok itu siswanya ratusan ribu itu. Banyak siswa. Shift pertama itu anu Pak ya, tentang AIJ saja ya, shift pertama ya. Iya. Ya, mantap ini saya taruh ke shift 1, shift 2 kan bisa saja, Pak. Kan tinggal ngubah aja nanti. Soalnya kan di tempat saya itu ada 3 jurusan, total siswanya ada 2.100.
2.200. Iya, kalau siswanya banyak modelnya begitu kan. Monggo lanjut. Pun sudah clear. Sampun, Pak. Lanjut. Sudah. Oke. Wis pokoknya sing buat iki kan bukan saya, ojo takok nang aku, takok nang Pak Kris. Lanjut. Iya, Pak. Bawa lagi. Terus udah KI 3, KI 4 sudah. Terus habis itu KD. Nah, oke. KD. Ini materi pembelajaran. Ora usah Pak, di delete kolom itu Pak. Delete kolom ini. Materi itu ya, delete itu. Nggak terpakai Pak ini? Iya, enggak. Wong sudah jelas kan materi pembelajarannya. Delete kolom. Klik kanan. Nah, wes sekarang digeser supaya tabelnya itu tidak di luar area. Sampun. Masih delay, Pak. Delay. Ini KD-nya digeser ke kanan biar agak panjang routingnya. Oke, sekarang saya tanya Pak ke Pak Kris. Pak, KD yang ada di RPP ini apa sama dengan KD yang ada di silabus? Jawabannya adalah sangat sama sekali, Pak. Nah, oke, bagus. Sudah satu. Kedua, indikator yang ada di dalam RPP ini apakah sama dengan materi pokok yang ada di silabus? Tidak sama sekali, Pak. Tidak. Ya kan belajar, Pak. Belum sama maksudnya, Pak. Iya, kan belum sama, belum. Pak. Nah, saya minta tolong, Pak. Di KD itu, memahami proses routing spasi C2. Diketik, Pak, biar buat ingat-ingat. Itu, di 3.3, memahami proses routing, dengan tulis kurung buka C2. Jadi sampun. Bu Siska kok ikut ke sini gimana nih Bu Siska ini? Anu salah kamar Bu Siska. Oke, monggo Bu Siska kalau mau bergabung. Wah, Bu Siska salah room. Belajar, Pak. Halo, Pak. Kangen Pak sama Pak Hari. Nah, kan bener. Ayo Pak Krisna. Sing bawah Pak, niku sing mengkaji niku jenengan tulisi P2. Nah, sekarang saya tanya, IPK ini kan yang buat Bapak, toh, nggih? Iya. Berdasarkan materi pokok yang ada di silabus kan, leres? Iya. Oke. Nah, tadi di teori saya bilang, IPK itu minimal sama dengan KD-nya. Jadi kalau KD-nya C2, maka IPK-nya harus C2 juga. Baik yang di 3.3 maupun 4.3. Nah, sekarang panjenengan cek di KKO. Menjelaskan itu apakah sama dengan C2. Mengklarifikasikan apakah sama dengan C2. Itu satu. Cuma yang kedua, di materi pembahasan Bapak, itu saya pandang tidak hanya konsep routing, tidak hanya jenis protokol routing, tapi kayaknya ada 3 itu pembahasannya itu. Coba cek di silabus. Kalau nggak keliru pengertian routing, kemudian ada 3. Apakah sudah termaktub semuanya di sini? Oh, jadi Pak sama jenis router. Nah, berarti tapi dulu. Sampun nggih. Nah, yang penting sekarang menjelaskan, mengklasifikasikan ini apakah termasuk C2. Menjelaskan C2, Pak. Dicek dulu, mengklasifikasikan.
Bu Citra, tolong dicatat tuh, menjelaskan sama mengklasifikasikan, coba dicek. Apa betul Mengklasifikasi. Jelaskan. C2, Pak. Menjelaskan C2, Pak. Terus mengklasifikasikan. Iya. C2 juga, Pak. Iya, Pak. C2 juga, Pak. Ya, kalau gitu ditulis setelah routing itu diketik C2 di sampingnya. Ya kan, berarti kan paham Bapak Ibu. Itu loh, menjelaskan konsep routing, kurung buka C2. Mengklasifikasikan jenis protokol routing, kurung buka C2. Mengklasifikasikan C2. Gitu, Pak. Pak Ari mau tanya. Ya, silakan. Misalkan KD yang KD yang atas itu C3, terus yang bawah P2 nggak apa-apa ya? Nggak boleh. Harus sama. Soalnya di KKO itu gitu, Pak. Yang satu KD atas itu kan berdasarkan KD itu menerapkan. Kalau menemui seperti itu, nanti disesuaikan di indikatornya, Pak. Berarti menyesuaikan KKO itu aja? Iya, jadi gini contohnya ya. Misalnya nih, 3.3-nya C2 misalnya ya. Ya. Kemudian 4.3-nya P3 misalnya ya. P2, Pak. Tuh, yang P3 yang mana? Yang P3 itu yang 3.2 itu tadi, yang atas. Sudah diselesaikan dulu nih, diselesaikan dulu. Saya kasih contoh dulu aja, saya kasih contoh. Wes Pak, disimpan dulu Pak. Bapak keluar dulu, saya mau membuka sendiri. Saya mau share screen. Tak jelaskan. Siap. Coba. Saya tak share screen biar jelas. Coba saya dipandu. Nah, sebentar. Ini supaya jelas ya, semuanya jelas sekali. Sudah nampak Pak ini? Nampak ya? Oke. Misalnya di sini ini KD, ini IPK, ngaten nggih? Nah. Wis, enggak usah jauh-jauh wis. Ini misalnya P berapa Pak? KD-nya? C berapa? KD-nya tadi C3.10 Pak. C3 Pak. Cuman KD-nya 3.10. Enggak melihat KD-nya, saya C3. Terus iya, Pak. Yang bawah itu P2. P2. Ini ya? Nggih. Oke, saya kurungi dulu. Oke. Logikanya yang di sini kalau ada 1 gitu ya. IPK 1 berarti kan logikanya kan harus C3 ya? Nggih. Ya, C3. Kemudian kalau ada 2 lagi, itu kan P33 kan? Ya kan gitu toh? Betul. Harusnya. Ya, harusnya. Saya buat C4 Pak, nggak apa-apa ya? Oh, sekedap dulu Pak. Bentar. Tenang, slow. Logikanya berapa? Logikanya kan P2 toh? Logikanya ya? Ya, atasnya. Betul. Logikanya ini. P2. Kan logikanya gini. Nah, Bapak, ini kan sing salah sing gawe kan? Yang salah kan yang membuat permennya kan ya? Kemungkinannya. Yang kedua, yang salah kita yang membacanya. Wes aku menganggap sing salah ini bukan yang membaca, yang salah yang membuat permennya. Nah, tapi ketika salah permennya, Bapak tidak perlu menyalahkan permen, tapi justru kita di IPK-nya yang menyesuaikan. Ya, nah caranya gimana? Caranya di sini kan ada IPK, Pak Hari kan minta minimal 2 kan ya? Ya. Nah, kalau saya ganti dengan C2 dan P3, kemudian saya ganti P2
dan P3. Boleh nggak gini? Boleh. Boleh kan? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Saya kan bilang bahwasanya IPK itu minimal sama, turun boleh satu tingkat, naik boleh satu tingkat, Atau betul? naik satu tingkat, betul. Kalau saya buat IPK seperti ini, berarti apa? Saya bisa mengayomi yang C3 dan saya bisa mengayomi yang P2. Leres? Iya. Yang tidak boleh Bapak keluar dari rentang P ini, misalnya P4, oh jangan, tidak boleh. P4 itu Terlalu mainstream. gak gatuk ini, gak terlalu mainstream, overestimate, extremely ordinary. RTO, Pak, RTO. RTO. Alias Sudah Muhammad. tahu konsepnya ini sudah bisa? Ya. Nah, Kampun, kalau gitu, saya tak copy, tak taruh di grup. Yes. Dan mudeng semuanya. Base clear? Waduh, sudah mau asar ini. Hujan, di kampus hujan, ya Allah. Alhamdulillah, Bapak. Iya, saya bilang ya Allah itu belakangnya Alhamdulillah. Apa kalimat ya Allah itu selalu bertentangan enggak kan? Ya Allah itu bersyukur, ya Allah itu maha. Tapi kalau di sini hujan, astagfirullah, Pak. Sinyalnya hilang nanti. Lanjut Pak Grace. Lanjut. IPK sudah nggih? Ingat. Pokoknya nanti kalau pas ujian UKIN jangan malu-maluin pembimbing lo ya. Iya, Pak. Soalnya pengalaman, pokoknya lek pembimbingnya Pak Hari iki, nah, wis gak kira diperiksa. Wis percaya kan dia. Lewat. Nah, ini saya melihat punyanya Pak Kris masih belum lengkap. Saya kan tadi masih minta tolong Pak, tolong menjelaskan, mengklasifikasikan ini apakah sudah masuk tidak. Nah, satu hal lagi Pak, kalau IPK di 3.3 itu 3, maka IPK di 4.3 harus 3 juga. Kalau IPK di 3.3 itu 2, maka IPK di 4.3 juga 2. Nah, Pak Hari kan bilang minimal 2. Laopo nggih telu barang kan gitu ya. Capek kan? Mendingan IPK-nya digabung. Kalau tadi menyangkut masalah konsep dan fungsi, berarti menjelaskan konsep dan fungsi routing. Kan selesai Pak, jadi satu. Oh. Ya tak Pak Kris? Iya. Berarti diperkecil, diperkecil lah istilahnya. Tapi masih dalam satu. Iya, berarti 3.31 menjelaskan konsep, koma, fungsi, koma dulu. Konsep, koma, fungsi, dan cara kerja routing. Nah, wis loro cukup lah opo akeh-akeh. Yalah, ya Allah. Oh ya Allah Pak, alhamdulillah. Oh iya. Wes kena. Es kedes ini. Saya tarpit Pak, tenang aja. Terus berikutnya 3.3.2, berarti selebihnya itu Pak Kris, nopo niku mau jenengan? Setelah menjelaskan apa? Nah, berarti memberikan pemahaman apa itu? Mengklasifikasikan nggih. Monggo. Nah, mengklasifikasikan. Lain jenengan menghapus yang ke bawah enggak usah dihapus, Pak. Cukup yang tengah saja yang dihapus. Tenang, Pak. Siap. Tenang, sabar. Ya. Oh. Loh, kok mengklasifikasikan konsep, mengklasifikasikan jenis routing. Pak dihapus.
Maka 3.2 itu dihapus, yang 3.3-nya itu diganti 2 gitu aja nggak apa-apa. Ya, boleh. Hapusan nih Pak, 3.2 hapusan. Saya pikir lebih gampang menghapus daripada ngetik-ngetik. Pak, cuman menghapus itu berat soalnya. Ada otomatis. Harus belajar move on dulu, Pak. Keto lega otomatis. Caranya Pak, pakai yang tadi Pak, pakai penghapus itu ya. Jadi klik, nah itu. Nah sekarang Bapak perbaiki. Berarti kalau IPK-nya itu 2 di 3.3, maka IPK-nya juga 2 di 4.3. Jadi kan monggo dibuatkan. Nah sekarang cari kata KKO yang mengarah ke keterampilan untuk menjelaskan konsep. Berarti apa? Berarti yang di copy itu konsep, fungsi, dan cara kerjanya yang di atas. Terus yang di copy lagi jenis skuternya. Nah kita aja tinggal ngaten mawon. Cuma bahasanya yang diganti. Nah itu P2. Kurung P2. Nah, terus satunya lagi mengklasifikasi di copy. Nah, tetapi kalimatnya nanti diganti, bukan mengklasifikasi. Monggo Bu Cita minta tolong dibuka KKO-nya, bantu tuh. Kasihan loh Pak Krisna itu, wis jadi volunteer, ditertawai terus mulai tadi. Pak saya nggak tertawain loh Pak, Pak Krisna habis. Diketik Pak, P2 Pak Kris. Kurung buka P2. Bentar Pak. Nah coba Bu Cita dicek tuh, mempresentasikan dan mempersembahkan itu apa betul P2? Jenengan buka coba. Bentar Pak. Betul Pak, sudah saya cek tadi. Saya tanya Bu Cita Pak, kalau Pak Kris kan memang betul. Awet, siap. Enggak, biar Bu Cita enggak guyut tok ae, ketahuan ngecek ae. Itu hobi Pak soalnya kalau ketawa. Katanya senyum ibadah Pak. Iya. Sampun nggih? Di grup itu. Ya. Oke, sekarang ini. Ngapunten Pak Kris, niku sing long space yang bawah itu dihapus Pak. Yang di kolom di bawahnya 4, 3 senes itu. Iya, siap. Iya, siap. Nah, kemudian C-nya itu mepet ke samping kiri. Termasuk B-nya itu juga mepet ke samping kiri. Kayak bimbingan disertasi gimana? Berat Pak ini. Tapi ini berlaku untuk set 1, set 2, set 3 nggih? Nggih. Terus ini Pak, angka 1 mepet kiri Pak. Angka 1. Nah, sekarang saya jelaskan Bapak Ibu. IPK yang ada di 3.3 itu ada 2. Dan IPK yang ada di 4.3 itu ada 2. Berarti total tujuannya ada berapa? Ada 4 ya? Oke, ada 4. Oke, coba dicek dulu. 1, 2, 3, 4. Masih 1 itu? Oke, sudah. Sekarang saya jelaskan, Pak. Pakai behavior ya. Iya. Behavior. Sekarang dilihat dulu IPK nomor 1, Pak. IPK nomor 1. Nah, menjelaskan konsep. Menjelaskan konsep. Ya. Menurut Bapak, menjelaskan konsep ini metodenya enaknya apa? Ceramah? Atau diskusi? Atau apa? Ceramah. Nah, oke, berarti ceramah, ketik. Pak. Melalui ceramah. Nah, ketik, Pak. Melalui ceramah. Melalui ceramah, prosesnya dihapus. Prosesnya dihapus. Tidak usah pakai koma. Melalui ceramah. Nah, ini kan kondisi ya. Ceramah ini kondisi. Ya. Audiensnya Pak. Peserta didik. Ketik. Peserta didik. Nah, ketik. Peserta didik.
Saudara didik. Oke. Kemudian behavior sudah, kondisi sudah. Behaviornya sekarang. Sebentar, saya ada telepon dari Nyonya. Halo? Si daring pun, si daring. Setelah kita tutup. Ya. Ya. Melalui ceramah, peserta didik diharapkan mampu. Nah, apa itu mampu? Menjelaskan. Nah, bukan memahami lagi, tapi menjelaskan. Dimasukkan. Menjelaskan konsep, fungsi, dan cara kerja routing. Nah, udah, routing ya, sudah. Kemudian, pengikat KI1, KI2-nya, apa ini? Itu dihapus semuanya itu, Pak. Dihapus. Ke bawah dihapus. Nah, ini disiplin ini. Back, Pak. Back. Ando. Oke, sampun. Nah, kerja routing. Nah, itu kan ada kata-kata dengan percaya diri dan pantang menyerah. Waduh, wes gini aja. Secara fungsi dan cara kerja routing, nah, ketik Pak, enggak usah koma Pak, enggak usah koma. Dengan rasa tanggung jawab, nah, dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Nah, dan disiplin, titik, sudah itu aja. Sampun, Pak. Ya udah, situ. Sekarang setelah disiplin itu titik koma. Setelah disiplin bukan titik tapi titik koma. Ya, enter. Nah, lakukan hal yang sama. Nah, sekarang saya tanya, yang kedua Pak. Mohon maaf, indikator yang kedua. Panjenengan dilihat. Nah, kalau mengklasifikasikan itu lewat apa? Lewat diskusi kah? Lewat ceramah kah? Lewat apa? Terserah Bapak. Diskusi. Nah, ya udah, melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasi. Pak, tolong ini ada tulisan menjelaskan, M-nya kecil ya. Menjelaskan itu loh. Double itu, Pak. Nggih, Pak, nggih. Double itu, Pak. Pak Kresna double. Santai, Bu. Slow. Iki lek ibaratkan mulang awake dhewe iki lembur iki. Oke, Pak. Oke, Pak, sabar, Pak. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Monggo yang ketiga juga.
Ketika Bapak mempresentasikan itu pakai apa? Pakai praktik atau pakai apa? Melalui praktik atau gimana? Pak ngapunten Pak, nomor 2 itu melalui diskusi nggih, bukan diskus. Oke, yang ketiga melalui praktik. Monggo. Melalui praktik, peserta didik diarahkan mampu mempresentasikan konsep, fungsi, dan cara kerja rutin. Oh, please pinter gitu aneh gaya RPP. Wah, pinter. Bapak mempresentasikan itu apa melalui diskusi? Melalui presentasi toh? Melalui presentasi. Nah, kan anak-anak kan mempresentasikan itu. Mempresentasikan, oke. Wes pinter dah, titik Pak, jangan titik koma, titik. Nah. Yes, pinter. Yes, tepuk tangan untuk Pak Krisna. Udah cukup pinter. Kira-kira menurut Pak Krisna, nggak RPP sama silabus ini gampang nggak? Gampang kan? Speakernya Pak masih mati. Menurut Bapak, gampang nggak membuat silabus sama RPP? Insya Allah kalau sudah tahu runtutannya jadi mudah, Pak. Oke. Nah, sekarang saya tanya ini nanti materinya berikutnya. Mau tanya nih. Pak, Bapak ini modelnya pakai model apa? Model pembelajarannya pakai PJBL. PJBL. Kemudian pendekatannya pakai apa, Pak? Scientific. Karena sudah ada di silabus kan? J. Tidak pakai konstruktivistik, tidak pakai how, macam-macam, nggak usah pakai, kita pakai scientific. Kemudian pertanyaan Pak Hari lagi, metodenya apa Pak? Metodenya. Untuk mengetahui untuk mengetahui metode, lihat di tujuan Pak, lihat di tujuan. Ceramah dan diskusi Pak. Coba cek di tujuan. Coba cek di tujuan. Ceramah, diskusi, praktik, presentasi. Nah, sudah pinter. Jadi nanti kalau Bapak menulis metode kurang dari 4, maka salah metodenya. Jadi metodenya harus ceramah, diskusi, praktik, dan presentasi. Sudah? Cukup? Wes cukup Pak, mau pulang sekarang. Iya Pak. Sidik dulu Pak, besok lagi Pak. Petir Pak. Iya, petir. Nah sekarang mana Bu Anu tadi? Bu siapa? Bu
Cita. Bu Sita. Oh, Bu Siska. Kita Pak. Bu Siska. Sekarang Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sharing. Ini sharing Pak, saya tidak ngajar, saya tidak menggurui Bapak Ibu, hanya sharing saja. Tentunya apa yang tadi di-sharing pasti banyak lupa-lupanya. Nah, mewakili saya, wis kroyoen Pak Krishna itu, ya, kroyoen Pak, yopo iki Pak, purono aku gitu. Jeleput Pak. Atau minta ke Pak Safi'i untuk rekaman nyanyi ini bisa dipakai. Ngaten nggih? Nggih. Ya udah. Mohon maaf ini kan sambil guyon supaya apa? Kita tidak serius, kita tidak tegang. Dan ini kan siang-siang wayai turu ya kan? Tapi karena saya ini beritikat untuk Bapak, saya tidak mau Bapak nanti itu tahu RPP silabus tapi nggak ngerti substansinya. Saya itu nanti merasa bersalah, ya. Yang penting saya memberikan yang terbaik untuk Bapak. Itu versi saya. Kalau menurut Bapak itu tidak baik, ya tidak apa-apa, saya mohon maaf ya. Baik Pak. Pak, terima kasih. Oke, saya pikir itu dari saya. Ini saya mau ke masjid dulu, karena sudah sholat, ya, sudah tarhim. Monggo, saya minta tolong timnya Pak Syukur untuk memimpin doa, dan saya mau izin live. Terima kasih, silakan. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak Hari. Sebelumnya kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih Pak Hari telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tadi menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi Pak Hari telah meluangkan waktu untuk kami bersama. Untuk itu teman-teman, marilah kita persiapan doa dengan harapan dari apa yang kita pelajari dari tadi menjadikan sebuah tambahan wawasan bagi kita yang dari awalnya kita berpikir bahwasanya membuat RPP dan silabus itu mumet. Dari ilmu yang diberikan dari Bapak Hari semoga menjadi barokah bagi kita. Persiapan untuk doa, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Sekali lagi terima kasih Pak Hari, terima kasih teman-teman. Ya, sebelum saya tutup, saya akan kenang sekali candanya Bu Cita Sari, saya kenang sekali, senang saya lihatnya. Terus saya juga tak simpen juga, terkesan sekali dengan tip X-nya Pak Krishna ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya berikan materi ya, saya hari Sabtu atau nanti malam materi untuk ini dan sebagainya ya. Oke, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kris.